Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afriyadi dengan NPM 2024 110011. Di sini saya akan mengerjakan tugas proyek UAS mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Ferdi. Di sini ada activity, ada tabel kosong yang sudah saya isi dengan IP untuk digunakan nanti. Nah, setelah itu kita lanjut ke tugasnya. Ini tugas pertama yaitu configure Cisco router global configuration setting. Di sini kita disuruh connect semua konsol. Yang pertama itu kita pilih satu. Ini kita connect konsol ke router satu. Pakai cross, straight, standar 2, oke. Nah, itu jangan lupa PC-nya dinyalakan, komputernya juga dinyalakan, PC 2 dan PC 3 juga dinyalakan. Sudah, kita disuruh buka terminal pada host 1, desktop, terminal. Oke. Step ketiga ada pertanyaan, what two commands may be used to leave the previous X mode. Biasanya itu pakai disable atau enable atau exit juga bisa. Terus shortcut command can be used itu enable. Nah, kalau ini enable, biasanya enable. Nah, di sini kita ke N, ke enable itu bisa N itu singkatan dari enable. Nah, maka dia akan kembali ke shortcut untuk previous exit mode. Ini kita itu ada pertanyaan lagi, how can the hostname be removed. Ini bisa di remove dengan menambahin no di akhir dari hostname router 1 ini. Nah, setelah itu langkah keempat kita disuruh konfigurasi MOTD banner. Berarti sini banner kita ini kita masukin teksnya itu kan price unauthorized access is prohibited and will be closed. Nah, itu kalau udah 30% berarti untuk tugas pertama udah selesai. Kita bisa lanjut next ke tugas berikutnya. Ini tugas kedua yaitu konfigurasi Cisco router password. Berarti di sini kita setelah itu
Step ketiga kita nah kalau di sini udah 43% berarti tandanya ya bisa lanjut ke tugas ketiga. Kita lanjut sini. Tugas ketiga itu konfigurasi Cisco router interface. Ini kita berarti exit dulu. Exit kita ini description connection satu with crossover cable. Tiga puluh update-nya 55 setnya apa 1.3 219 30. Oke, shot udah kita masuk ke intik x berarti FA01 connection to switch right. Description connection to switch with straight to cable. Setelah itu kita masukin IP. Nanti kita IP tadi oke kan satu. Oke, kalau di sini step ketiga itu kita disuruh konfigurasi the host computer for LAN connectivity. Berarti kita disuruh masukin konfigurasi IP di masing-masing PC. PC 1 kita 1.9 paket ini 240. Pakai 30 ya. 3 219 30.
IP configuration. Enam. Oke, di sini bisa kita lihat udah 82, berarti kita udah bisa next ke tugas selanjutnya karena sudah selesai. Nah, tugas keempat itu save the router configuration file. Yang pertama itu compare router RAM dan VRAM configuration, berarti kita masuk ke router LI, itu kita exit dulu. Nah, show startup config is not present. Oke, berarti kita running enter. Setelah itu copy running code. Oke, berhasil. Berarti kita kalau udah sini kita bisa lanjut ke page selanjutnya, itu page terakhir. Kita disuruh connect switch host sama switch 2 sama switch host 2 sama switch 1 sini. Itu kita buka CLID switch. Nah, berhasil. Host satu warning authorize access only. Run warning authorize only. Ini
dan kontrol ini passwordnya itu loh. Oh, login. Oke, 100% berarti tandanya tugas pertama itu kita lihat congratulations on completing this activity. Oke, tugas pertama udah selesai, kita lanjut lagi ke tugas kedua. Oke, di sini kita lanjut ke tugas UAS yang kedua. Di sini kita perlu membenarkan topologi, kita suruh isi konfigurasi pada server dan PC 1A. Ini pertama kita ke server Eagle, ke IP nya sesuai dengan tabel yang ada di topologi sebelah ini. Subnet masnya kita kasih nama addressnya 195. Terus ATP-nya dinyalakan, kita isi IP configuration pada PC 1A pada table 16. Paket masnya 00 di sini. Call gateway-nya 2. Nah, ini yang DNS servernya kita menggunakan DNS yang kita isi tadi. Nah, di sini kalau udah semua udah mengisi IP konfigurasinya, maka sini complication-nya udah persen. Kita lihat check result, congratulations on completing this activity, udah benar. Terus udah 15/15 juga, close, kembali lagi. Nah, yang seterusnya itu kita harus cek. Pertama kita masuk ke desktop, kita cari web server, masukkan URL yang kita buat tadi, server.com. Lalu buka calculation, terus kita coba run. Nah, di sini
jalan ke sentral S1, dari sentral S1 ke R2 sentral, setelah itu ke R1 ISP, dari R1 ISP lanjut ke server, dari server itu kembali lagi ke R1 ISP, setelah dari R1 ISP kembali ke R2 sentral, kembali lagi ke S1 sentral, setelah itu kembali lagi ke PC 1A. Di sini kalau udah centang berarti benar, ya udah benar. Dari PC 1A kembali ke S1 sentral, lanjut ke R2 sentral untuk TCP-nya, terus ke R1 ISP, lanjut ke server lagi, dari server kembali ke R1 ISP, setelah itu lanjut ke R2 sentral, lagi ke S1 sentral, kembali ke PC 1A. Ya, kembali ke PC 1A. Nah, untuk HTTP-nya itu ke S1 sentral, lanjut ke R2 sentral, setelah R2 sentral itu lanjut ke R1 ISP, dari R1 ISP itu masuk ke server lagi, dari server akan masuk ke R1 ISP lagi, kembali ke R1 ISP untuk HTTP-nya, lanjut ke R2 sentral untuk lagi, masuk lagi ke S1 sentral, kembali lagi ke PC 2A. Centang berarti benar. Ini untuk TCP kembali ke S1 sentral, terus masuk ke R2 sentral, masuk ke R1 sentral lagi, ke server, masuk ke server lagi, kembali lagi ke R1 ISP, ke R2 sentral, ke S1 sentral lagi, untuk kembali ke PC 1A. Oke, udah selesai untuk tugas UAS yang kedua. Saya ucap mungkin sekian dari penyelesaian tugas UAS 1 dan 2 saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.